Kita mau kasih lihat dulu ya sahabatku. Seperti ini. Jadi dia tuh kenyal, nggak yang benyek ya. Dalamnya ada isian udang. Kulitnya nih nggak yang benyek pakai kentang gitu. Dia kenyal kayak kulit pempek gitu. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat dimsum bengkoang. Biasanya bengkoang ini suka dijadiin rujak atau manisan atau asinan gitulah ya. Nah, kali ini akan aku olah menjadi dimsum. Ini bisa dijadikan ide jualan. Siapa tahu sahabatku yang berjualan dimsum kepengen tambah menu baru di dimsumnya, dimsum bengkoang. Ayo kita mulai bikin sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau marinasi udang. Ini udangnya sudah aku kupas, punggungnya juga sudah bersih, jadi tidak ada kotoran lagi. Ini adalah baking powder, sedikit aja ya, sekitar 1/6 sendok teh lah ya, kurang lebih. Lalu ada micin 1/4 sendok teh, ada garam 1/3 sendok teh, lalu ada minyak wijen 1 sendok makan, dan ini akan kita obok-obok. Ini fungsinya supaya udangnya tuh menjadi kenyal, menjadi krenyes-krenyes ketika nanti akan kita makan. Ini diaduk-aduk aja sekitar 1 menit supaya semua bahan-bahannya menyatu dengan baik. Seperti ini sudah tercampur dengan baik. Kita sisihkan sambil kita siapkan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya aku mau kupas bengkoang. Ini bengkoangnya cakep banget nih sahabatku. Ciri-ciri bengkoang yang bagus kalau kita mau beli bengkoang, dia bentuknya gepeng kayak gini ya. Gepeng dan masih licin kulitnya. Ini aku beli udah sekitar 4 hari, udah aku masukin kulkas, jadi dia nggak terlalu mulus lagi. Tapi pada waktu aku beli dia masih cakep banget, masih putih banget gitu ya. Seperti ini bengkoangnya. Kita cuci bersih bengkoangnya. Kita akan parut bengkoangnya. Parutnya cukup digesek satu arah aja supaya hasilnya bagus seperti ini. Tidak banyak yang terlalu halus atau yang remuk gitu. Sudah selesai kita parut bengkoangnya. Selanjutnya bengkoang ini akan kita kurangin airnya, kita akan peras. Nah, supaya dia tidak terlalu banyak menggunakan tepung ya. Air bengkoangnya jangan dibuang ya sahabatku. Masih bisa diminum sebagai jus bengkoang. Selanjutnya kita mau rendam udang kering. Biarkan dia mekar dulu. Kita iris-iris bawang merah. Bawang putihnya kita keprek-keprek. Sahabatku, udah punya belum pisau cakep satu ini? Ini recommended banget untuk punya sih. Keren banget. Ini bobotnya mantep ya pisaunya. Bahannya tuh dia udah terbuat dari stainless yang kualitas tinggi. Tajamnya awet banget. Terus gagangnya ini dia nggak ada sambungan. Nggak akan pernah yang gagang oplok-oplok kayak pisau jadul gitu ya. Dan pastikan kita menggunakan pisau berbahan stainless ya. Karena kalau pakai pisau karat itu bahaya sahabatku. Tidak bagus untuk kesehatan. Pernah nggak sih dengar orang keracunan makanan? Itu bisa jadi disebabkan dari alat masaknya yang berkarat. Misalnya pisau karat. Itu bisa bikin tetanus loh sahabatku. Jadi pastikan kita pakai pisau jangan yang berkarat ya. Sudah halus bawang putihnya, kita sisihkan.
Udang keringnya sudah mekar. Ini sebelumnya sih sudah aku bersihkan ya, udang keringnya ini sudah tanpa kulit. Kita cincang agak halus. Jadi ini sengaja enggak aku haluskan pakai chopper atau blender, karena aku pengen ada tekstur udang keringnya gitu ya. Segini aja udang keringnya, jangan terlalu halus. Udang yang sudah kita marinasi akan kita chop-chop kasar. Aku pakai chopper aja biar cepat. Segini aja sahabatku, jangan terlalu halus. Kita mau panaskan minyak, sedikit aja minyaknya. Kita tumis bawang merah sampai harum. Bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Tumis lagi bawang putihnya sampai harum, sampai mateng. Bawangnya sudah harum, kita masukkan udang kering. Kita tumis lagi sampai udang keringnya benar-benar mateng, sampai harum aromanya. Udang keringnya sudah mateng. Ciri-cirinya dia sudah berbusa seperti ini. Kita masukkan garam. Kasih micin. Micinnya ini bukan untuk menambah rasa udang keringnya ya sahabatku, tapi nanti akan kita campurkan di bengkuang. Jadi supaya rasanya lebih kuat, kita pakein lada bubuk juga. Jadi kalau kita nggak kasih garam dan nggak kasih micin, rasanya nggak sampai ketika kita masukkan bengkoang. Ini sudah mateng, kita matikan kompor dan kita sisihkan. Kita pindahkan ke dalam baskom. Masukkan bengkoang yang sudah kita peras airnya. Jadi kali ini bengkoangnya tidak ditumis sahabatku. Dia dimasukkan dalam kondisi yang masih mentah ya. Selanjutnya bengkoangnya ini akan kita aduk rata dengan bumbu yang sudah kita tumis tadi. Selanjutnya kita masukkan tepung beras. Kita aduk rata dulu. Kemudian kita masukkan tapioka. Kita masukkan secara bertahap ya sahabatku. Ini jadinya seperti ini ya sahabatku. Jadi ini nanti akan berfungsi sebagai kulit. Selanjutnya kita akan ambil adonan secukupnya aja ya sahabatku, kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita beri isian udang yang sudah kita chop tadi, sambil kita betulin. Kita letakkan di tatakan pengukus. Kita akan terus mencetak sampai semua adonannya habis. Jadi resep satu ini adalah perpaduan antara dimsum dan choy pan ya sahabatku. Seperti ini sahabatku. Selanjutnya akan kita kukus. Kita akan mengukusnya. Jadi ini aku kukusnya menggunakan 3 susun. Sahabatku lihat, food steamer aku keren banget. Jadi dia ada 3 susun. Begitu putar langsung mendidih, nggak pakai tunggu lama. Dan panasnya ini merata dari bawah sampai ke atas. Dan ini tipenya IL114A. Kita akan mengukus dimsumnya sampai matang kurang lebih selama 15 menit. Sudah 15 menit kita mengukusnya. Wow, warnanya jadi cakep sahabatku. Jadi warna udang ya. Kita mau angkat. Aromanya harum sahabatku, harum ebi.
Selanjutnya kita mau pindahkan ke piring. Selanjutnya kita mau bikin saus cocolan. Ini adalah saus tersimpel, sausnya orang malas sih tepatnya ya sahabatku. Ini adalah saus sambal botolan. Hanya saja saya tambahkan dengan bawang putih yang diparut supaya aroma bawang putihnya lebih dapat gitu ya. Lihat sahabatku, talenan aku keren ya. Selain buat memotong, ini juga bisa untuk menghaluskan bawang putih. Dan dia juga ada celah ini. Ini untuk mengasah pisau. Jadi talenan ini dia sudah tidak perlu kita alas-alas kain atau alas-alas kanebo. Karena dia sudah ada karet kayak gini ya. Jadi kalau kita taruh di bawah kayak gini, dia akan menempel dengan sempurna. Tuh, dia nggak akan lari-larian kalau dipotong-potong ya. Ini cakep banget. Talenan terbaru dari Idealife. Dia ada dua sisi. Ada yang stainless dan ada yang abu-abu kayak gini. Tambahkan sedikit air. Bagi sahabatku yang kepengen lebih kecut atau lebih manis, bisa tambahkan gula dan sedikit cuka. Jadi kalau udah diencer kayak gini kan dia rasanya berubah gitu ya. Bisa ditambahkan sedikit lagi cuka dan gula. Segini aja. Ini sudah siap untuk digunakan. Sahabatku, seperti ini jadinya dimsum bengkoang. Gimana rasanya? Mari kita coba. Kita mau ambil 2 pieces seperti ini. Kita mau kasih lihat dulu ya sahabatku. Seperti ini. Jadi dia tuh kenyal, nggak yang benyek ya. Dalamnya ada isian udang. Kulitnya nih nggak yang benyek pakai kentang gitu, dia kenyal kayak kulit pempek gitu. Sekarang kita mau kasih saus. Kita siramkan dengan saus sambal yang sudah aku encerkan. Makan. Jadi dia kulitnya tuh kenyal ya sahabatku. Tadinya aku pikir dia bakal kayak yang choy pan gitu. Aku pikir dia bakal kayak yang benyek gitu ya kan. Tapi ini karena tapiokanya cukup banyak, bengkoangnya tuh jadi keserap sama tapioka. Jadi dia hasilnya nih kulitnya nih cakep banget. Kenyal banget. Dan sebetulnya nih untuk isiannya, untuk udangnya tuh agak keasinan sedikit. Harusnya tadi saya tambahin dengan sedikit tapioka ya, supaya dia lebih kenyal, lebih ngikat gitu. Ini agak jujur nih kalau isiannya nih agak keasinan. Sahabatku kalau mau dikasih seasoning sedikit aja ya, karena pada dasarnya udang itu kan sudah gurih, sudah enak. Tapi ini kalau dijual sebagai dimsum, ini enak sih sahabatku. Pasti bakal aku mau beli lagi. Dan walaupun tanpa isi, sebetulnya ini sudah enak. Jadi bisa dimakan walaupun tanpa isi gitu ya. Enak banget. Jadi dia rasa kulitnya nih teksturnya lebih kayak pempek gitu ya. Nggak berasa 2 biji langsung lenyap. Ini enak banget, cocok banget untuk dijual. Hanya saja kalau dijual mungkin bikin lebih kecil ya. Lebih bentuk kayak siomay gitu mungkin ya. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan idenya. Kalau suka kasih like. Yang baru nonton buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Nambah enak. Enak beneran sumpah.